Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya untuk melanjutkan materi sebelumnya. Materi sebelumnya telah kita bahas karakteristik rumah tangga yang dibangun atas dasar nilai-nilai aturan-aturan tatanan Islam. Maka dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan dengan prototipe rumah tangga yang Allah terangkan di dalam Al-Quran. Sahabat Assalam TV rahimahullah, ada prototipe, 3 prototipe di dalam Al-Quran tentang rumah tangga. Yang pertama adalah rumah tangga Islami, rumah tangga yang dibangun atas dasar nilai-nilai Islam, seperti rumah tangga Rasulullah bersama istri-istri beliau, seperti rumah tangga para sahabat, seperti rumah tangga Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, seperti rumah tangga Nabi Musa. Allah perintahkan menjadikan rumahnya sebagai kiblat. Namun ada tipe rumah tangga yang kedua, yaitu rumah tangga yang pincang, rumah tangga yang timpang. Ketika keinginan untuk meninggikan kalimah Allah, keinginan untuk senantiasa menjadikan rumah tangganya sebagai sarana berzikir kepada Allah, keinginannya untuk selalu berintrospeksi baik pagi maupun petang, bertasbih kepada Allah di rumahnya itu, hanyalah diupayakan oleh satu pihak saja, tidak secara utuh keseluruhan. Misalnya hanya suami saja menginginkan sebuah prototipe rumah tangga yang ideal sesuai dengan tata nilai Islam, namun tidak didukung oleh istri, tidak didukung oleh anak-anak. Maka prototipe ini seperti rumah tangganya Nabi Lut, seperti rumah tangganya Nabi Nuh. Upayanya, keinginannya untuk menjadikan rumah tangganya sebagai basis dakwahnya tidak didukung oleh istri dan putranya sendiri. Sehingga upaya yang maksimal gagal dalam membangun rumah tangga yang sesuai dengan nilai-nilai wahyu Al-Quran, nilai-nilai tatanan yang telah ditetapkan oleh Allah. Sehingga rumah tangga ini hanya terbangun hanya di dunia saja, dan akhirnya Allah memisahkannya dengan berakhirnya kehidupan di dunia ini. Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam dan Nabi Lut akan Allah masukkan ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala, namun keluarganya, istri dan putranya, mereka tidak diselamatkan oleh Allah. Mereka Allah pisahkan sejak di dunia. Kemudian prototipe yang sama adalah rumah tangga yang timpang, manakala keinginan untuk mewujudkan rumah tangga yang sesuai dengan tata nilai aturan Islam ini hanya dimiliki oleh istri tanpa didukung oleh suami. Maka prototipe ini disebutkan oleh Allah adalah keluarga Fir'aun dengan istrinya Asiyah, dengan istri Fir'aun Asiyah yang telah beriman kepada Allah. Sehingga wujud rumah tangga yang diimpikan oleh Asiyah ini tidak mungkin terwujud di dunia, tidak mungkin terwujud di dalam rumah tangganya Fir'aun, musuh Allah laknatullah. Maka dia berdoa kepada Allah agar Allah membangunkan rumah di surga untuknya. Keinginannya, upayanya untuk membangun rumah tangga yang ideal sesuai dengan tatanan Islam di dunia tidak berhasil, gagal. Namun punya harapan di akhirat Allah bangunkan rumah di surga. Kemudian prototipe rumah tangga yang ketiga adalah rumah tangga yang hancur. Rumah tangga yang dibangun tidak di atas nilai-nilai, norma-norma, aturan peradaban Islam. Seperti rumah tangga Abu Jahal,
Suami, istri, dan anak-anaknya sepakat untuk menentang wahyu Allah. Suami, istri, dan anak-anak sepakat untuk merintangi manusia dari jalan Allah. Sepakat untuk menentang dakwah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dikatakan oleh Allah, tabbat yada abi lahabi wa tab. Celaka kedua tangan Abu Lahab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak berguna harta yang dimiliki oleh Abu Lahab. Tidak berguna apa yang diusahakan oleh Abu Lahab dan keluarga. Prototipe rumah tangga yang dibangun atas dasar pondasi yang rapuh, yang tentu saja hanya terbangun duniawiyah saja, secara materi saja. Mungkin harta melimpah ruah, tetapi di akhirat mereka mendapatkan kehinaan, kecelakaan, dan kehancuran. Naudzubillah summa naudzubillah. Sahabat As-Salam TV rahimahullah. Dalam kesempatan yang baik ini, marilah kita merenungkan bahwa ada profil rumah tangga yang tidak memiliki visi misi hidup yang jelas. Dibangun hanya atas dasar kesenangan belaka. Dan ada rumah tangga yang dibangun tidak memiliki tujuan yang jelas. Ada rumah tangga yang memiliki tujuan namun hanya bersifat materi dan duniawi yang rendah, yang melalaikan dari mengingat Allah. Sahabat As-Salam TV rahimakumullah. Bahkan ada rumah tangga yang hancur. Di dunianya saja sudah hancur. Dan tentu di akhirat tidak akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu rumah tangga yang tidak dibangun atas nilai-nilai tatanan Islam yang benar. Rumah tangga yang dibangun atas dasar sesuatu yang bersifat materi, yang bersifat duniawi yang rendah, yang dapat membinasakan dirinya para anggota keluarga. Sahabat As-Salam TV rahimakumullah. Di bulan suci Ramadan yang penuh berkah, marilah kita sadari bahwa keluarga yang Islam, keluarga yang dibangun atas dasar nilai-nilai ketauhidan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus kita upayakan, harus kita bangun. Harus ada kemauan dalam diri kita, dalam diri istri dan anak-anak kita. Harus ada kesadaran, harus ada upaya untuk membuka, memahami, menghayati ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran. Sehingga seyogyanya dalam rumah tangga ada sebuah taklim keluarga, membahas tentang aturan keluarga, membuat kesepakatan dengan keluarga untuk menjadikan tujuan rumah tangga itu seperti apa. Sahabat As-Salam TV rahimakumullah. Momen bulan Ramadan yang mulia dan penuh berkah ini, yuk kita jadikan momen kita untuk membangun rumah tangga yang Islam. Kebersamaan kita dengan keluarga ketika makan sahur, kebersamaan kita dengan keluarga ketika berbuka puasa, ini kita manfaatkan sambil menunggu azan maghrib. Kita matikan televisi, kita matikan handphone kita. Kita adakan diskusi ringan dengan istri kita, dengan putra-putri kita, apalagi mereka yang sudah mulai dewasa. Kita adakan diskusi ringan untuk membicarakan tentang rumah tangga yang ingin kita bangun. Rumah kita mau diberikan warna seperti apa? Ataukah warna putih cemerlang yang bersinar? Ataukah warna hitam yang gelap, yang tanpa ada cahaya? Sahabat As-Salam TV rahimakumullah. Ramadan yang mulia dan penuh berkah dan maghfirah ini kita jadikan sebagai momen untuk membangun
visi misi rumah tangga yang sesuai dengan tatanan Islam. Semoga Allah memudahkan urusan kita. Semoga Allah membimbing kita menuju selalu berada di jalannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.